Sobat pembelajar, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai overview penerapan PIPK dan risiko dalam pengendalian intern. Kali ini bersama saya Widayat, kita akan belajar mengenai asersi dalam pelaporan keuangan. Nah Sobat pembelajar, ada yang sudah pernah mendengar atau tahu terkait dengan asersi ini? Terkait dengan asersi, dapat dikatakan bahwa asersi merupakan pernyataan tanggung jawab manajemen atas angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Fungsi dari asersi ini untuk menunjukkan kualitas laporan keuangan. Nah, untuk mempelajari materi asersi pelaporan keuangan ini lebih dalam, kita akan membahas yang pertama, asersi dalam pelaporan keuangan, kemudian asersi completeness dan contohnya, asersi existence and occurrence dan contohnya, asersi valuation and allocation dan contohnya, kemudian asersi rights and obligation dan contohnya, dan yang terakhir adalah asersi presentations and disclosure dan contohnya. Berikut penjelasannya. Asersi dalam pelaporan keuangan. Asersi merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dengannya dalam laporan keuangan. Asersi keberadaan, existence, dan keterjadian, occurrence, dan contohnya. Asersi tentang keberadaan berhubungan dengan apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Contoh 1, manajemen membuat asersi bahwa persediaan alat tulis kantor yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk digunakan. Asersi keterjadian berkaitan dengan apakah berbagai transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan memang benar-benar terjadi selama periode akuntansi tersebut. Contoh yang kedua, manajemen membuat asersi bahwa penerimaan PNBP dalam laporan operasional menunjukkan bahwa telah terjadi pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aset bentuk lain, misalnya piutang dengan pihak lain. Asersi kelengkapan, completeness, dan contohnya. Asersi manajemen ini menyatakan bahwa seluruh transaksi yang seharusnya dicatat dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya. Contoh 1, manajemen membuat asersi bahwa seluruh penerimaan PNBP telah dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Contoh 2, manajemen membuat asersi bahwa piutang pajak di neraca telah mencakup semua piutang pajak yang dimiliki oleh entitas tersebut. Asersi kelengkapan berhubungan dengan berbagai masalah yang berlawanan dengan berbagai masalah yang terkait dengan asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan adanya sejumlah item yang seharusnya tersaji tetapi hilang sehingga tidak tercatat dalam laporan keuangan. Sementara asersi keberadaan atau keterjadian berkaitan dengan pencatatan sejumlah nilai yang seharusnya tidak tersaji dalam laporan keuangan. Pelanggaran atas asersi keterjadian ini banyak berhubungan dengan pencatatan nilai akun yang terlalu tinggi. Pelanggaran atas asersi kelengkapan banyak berhubungan dengan pencatatan nilai akun yang terlalu rendah. Contoh 1, pencatatan sebuah transaksi penerimaan PNBP yang fiktif merupakan suatu pelanggaran atas asersi keterjadian. Contoh yang kedua, kegagalan mencatat suatu transaksi penerimaan PNBP merupakan pelanggaran atas asersi kelengkapan. Asersi hak, rights, dan kewajiban, obligation, dan contohnya. Asersi tentang hak berhubungan dengan apakah pada tanggal tertentu aset yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak entitas. Contoh 1, manajemen membuat asersi bahwa jumlah penerimaan PNBP telah mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas pemberian jasa kepada pihak lain. Asersi kewajiban berhubungan dengan apakah pada tanggal tertentu utang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Contoh 2, jumlah utang jangka panjang pemerintah mencerminkan suatu kewajiban pemerintah kepada pihak yang lain. Asersi penilaian, valuation, atau alokasi, allocation, dan contohnya.
Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan merupakan nilai yang tepat. Contoh 1, manajemen membuat asersi bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya. Ini terkait dengan asersi penilaian. Contoh kedua, harga perolehan aset tersebut secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Kemudian contoh ketiga, manajemen membuat asersi bahwa piutang PNBP yang tercantum di dalam neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Asersi penyajian, presentation, dan pengungkapan, disclosure, dan contohnya. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat. Contoh, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Akun signifikan hubungannya dengan asersi laporan keuangan. Akun kas, asersi yang relevan adalah keberadaan dan kelengkapan. Akun penerimaan PNBP, asersi yang relevan adalah keberadaan dan kelengkapan. Kemudian akun utang pemerintah, asersi yang relevan adalah keberadaan, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Akun piutang PNBP, asersi yang relevan adalah keberadaan, hak dan kewajiban, penyajian dan pengungkapan. Kemudian yang terakhir, akun aset tetap, asersi yang relevan adalah keberadaan, penilaian atau alokasi. Sobat pembelajar, demikian materi mengenai asersi dalam pelaporan keuangan. Saya harap sobat pembelajar dapat memahami materi ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.